Namanya Edward Tendergen atau biasa disebut Edgen. Ed ini berasal dari keluarga yang bisa dibilang cukup unik. Ayahnya, Georgina Gen, adalah seorang pecandu alkohol. Sedangkan ibunya, Augustina Gen, adalah seorang perempuan yang dominan dan sangat overprotective terhadap kedua anaknya, Ed dan Henry. Sejak kecil, Ed sama Henry ini diajarin ibunya buat ngebenci perempuan. Terus akses mereka keluar itu juga dibatasi sama ibunya. Ditambah posisi rumah mereka itu jauh dari permukiman warga, yang ngebuat Ed sama Henry ini tumbuh jadi pria yang tertutup terhadap orang asing. Ayahnya menjadi satu-satunya orang di keluarga Gelin yang paling sering berhubungan dengan masyarakat, kurang merupakan tulang punggung keluarga. Sayangnya pada tahun 1940 ayah Ed meninggal dunia akibat gagal jantung. Untuk menghidupi ibu mereka yang juga sakit, kerja Ed dan Henry akhirnya terpaksa keluar rumah dan mencari pekerjaan. Meski agak aneh, masyarakat tetap menerima Gen bersaudara karena dianggap cukup oleh pekerjaan keras dan bersedia melakukan pekerjaan apapun. Pada tahun 1944, saat sedang renovasi rumah, Ed dan Henry terlibat dalam sebuah kecelakaan dan Henry pun ditemukan tewas. Namun kematian Henry ini menjadi sebuah tanya besar karena meskipun tewas dalam kebakaran, tidak ada ditemukannya luka bakar di sekujur tubuhnya. Yang ada hanya luka memar di kepalanya. Kecurigaan pun sempat dilayangkan kepada Ed, namun Ed tetap berperilaku baik dan tidak mencurigakan. Lambat laun pun kecurigaan ini pudar dan tidak ada yang menuntut Ed atas kematian Henry. Hidup Ed jadi benar-benar berubah saat ibunya meninggal di akhir tahun 1945. Kehilangan sosok idola panutan dan satu-satunya teman membuat Ed merasa sangat terpukul dan kesepian. Karena sudah tidak memiliki tanggungan, Ed yang tengah berduka memutuskan untuk menjalankan usaha pertanian sendirian dan semakin menutup diri dari masyarakat. Ed juga mulai mempelajari anatomi tubuh perempuan hingga belajar sejarah kerajaan Nazi, khususnya soal eksperimen medis di kamp konsentrasi. Tapi sampai sini ya penduduk sekitar melihat semuanya terlihat normal saja. Pada 16 November 1957, seorang perempuan pemilik toko perkakas Berlin Wonder menghilang anak Berlin Spring yang merupakan seorang wakil sheriff pun turun tangan menghasut kasus ini. Penyelidikannya lalu berujung pada nama Ed Gein yang diketahui beberapa kali menyambungi toko Warden namun tidak pernah membeli apapun. Frank pun memutuskan untuk memeriksa rumah Ed. Saat sampai ke rumah Ed, Frank sudah mencoba mengetuk beberapa kali namun tidak ada tanggapan. Ia pun berinisiatif merujuk masuk mulai gedung kayu, namun apa yang ia temukan sungguh di luar dugaan. Begitu masuk gudang kayu, hal yang pertama kali Frank lihat adalah tubuh seseorang perempuan yang digantung dalam posisi terbalik tanpa kepala. Di bagian kelamin hingga dada terdapat sebuah sobekan panjang yang digunakan untuk mengeluarkan organ dalam. Pernah melihat proses penyembelihan hewan kurban? Ya, kira-kira begitu. Setelah dilihat lebih lanjut, ternyata perempuan malang ini adalah ibunya, Bernice Warden. Yang hilang rasa terkejut, Frank masih belum selesai. Saat memasuki gudang lebih dalam, ia menemukan benda-benda yang sulit masuk ke nalar manusia normal. Dalam ruangan itu terdapat 10 kulit kepala perempuan, 1 gulung kulit utuh tubuh perempuan, sabuk yang terbuat dari puting perempuan yang dijahit jadi satu, serta sebuah kursi yang duduknya dibungkus dengan kulit manusia seperti itu. Bukan hanya dijadikan perkara, Ed juga menjadikan sejumlah tengkorak manusia menjadi makhluk suk. Saat masuk ke dalam rumah Ed, fans menemukan organ-organ dalam tubuh manusia yang
bekas meja yang dihias dengan tulang manusia serta lampu meja yang bagian kapnya dibuat dari kulit wajah. Di dalam kamar Ed terlihat sebuah tempat tidur yang dihasilkan tengkorak manusia serta satu kepala utuh yang digantung untuk hiasan yang dijadikan masker. Intinya hampir seluruh interior dan fashion di dalam rumah Ed dibuat sendiri menggunakan tubuh manusia. Yang paling gila, Frank juga menemukan sejumlah potongan alat kelamin manusia di dalam kotak. Akibat temuan fantastis itu, Ed langsung dicibuk dan diadili. Selain disidang karena dugaan pembunuhan terhadap Barnett, Warden Ed juga diduga telah membunuh seorang pemilik bar bernama Mary Hogan pada tahun 1954 silam. Juga Mary merupakan perempuan hidup yang jadi korban pertama Ed. Kenapa gue bilang korban hidup pertama? Sebab Ed mengaku selama ini hanya membunuh 2 orang perempuan saja, sedangkan tubuh manusia sisanya ia dapat dari menggali kuburan. Perempuan yang baru saja meninggal, selain tubuh Branch dan Mary, diperkirakan ada sekitar 15 mayat perempuan lainnya yang sudah diubah menjadi berbagai macam benda oleh Ed. Saking banyaknya Ed bahkan tidak bisa mengingat berapa jumlah mayat perempuan yang ia kumpulkan. Di depan pengadilan, Ed mengaku membuat karya seni sadis itu karena ingin hidup sebagai perempuan utuh seperti idolanya, yaitu sang ibu. Untuk itu, Ed kerap mengenakan pakaian perempuan dan topeng dari kulit wajah perempuan, serta berpura-pura menjadi ibunya. Sayang ibu sih sayang, tapi jangan gini-gini banget ya guys. Karena dianggap tidak kompeten secara mental untuk mengikuti persidangan, Ed akhirnya dijebloskan ke rumah sakit jiwa Institut Kesehatan Mental Mendota selama 10 tahun. Selama di rumah sakit jiwa, Ed dikenal sebagai orang yang sangat baik, sopan, lembut, bijaksana, dan cenderung tidak menyusahkan. Setelah dianggap cukup kompeten untuk mengikuti sidang, Ed lalu disidang dan dinyatakan bersalah. Namun ia tidak dijatuhi hukuman kurungan. Ia dinyatakan sebagai tahanan gila dan dikurung di Institut Kesehatan Mental Mendota hingga tutup usia pada tanggal 26 Juli 1994. Karena kisah ini terbilang sangat luar biasa, kejam dan gilanya, banyak penulis dan pembuat film horor yang mengadaptasi menjadi buku dan film. Salah satunya adalah sutradara horor kenamaan Alfred Hitchcock dengan film Psycho. Kisah ini juga menginspirasi film Texas Chainsaw Massacre yang rumah tokohnya dihiasi dengan properti berbahan baku manusia, serta film Leatherface yang pelakunya menggunakan topeng kulit manusia dan menggantung korbannya seperti daging kurban.